dengan doa anak-anak kita. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah bentuk penyelamatan anak-anak kita kepada orang tua kita. Ya. Maka kalau kita punya anak tidak terbiasa dengan mendoakan kita, berarti kita tidak menyayangi anak-anak kita. Anak-anak kita karena apa? Anak orang tua itu tidak menyayangi anaknya. Ya, salah satu sholat harus diperhatikan kepada ayah bunda dan kepada anak-anakku. Maka dalam kondisi apapun dan dimanapun, maka sholat jangan sampai dilupakan, sholat jangan sampai dilalaikan. Ini yang pertama, ini adalah sholat ini adalah bentuk kasih sayang sekaligus investasi kita di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Tadi anak-anak kita, orang ayah dan bunda, ada kuis yang belum sinkron dengan anak-anak kita. Berarti yang harus kita evaluasi masing-masing dari ayah bunda adalah mengawal putra dan putrinya di dalam rangka bacaan Al-Qur'annya, tahfidz Al-Qur'annya. Karena itu adalah bagian dari investasi. Apalagi mengawal anak-anak kita untuk bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz dan bisa istiqomah, itu luar biasa. Kelak di akhirat Allah juga, anak-anak kita, Allah memberikan penghargaan kepada ayah bunda, yaitu diberikan mahkota dari cahaya. Subhanallah, betapa nikmatnya yang tidak bisa kita bayangkan. Cahaya yang berkilauan, yang semua warna ada di situ. Kita melihat intan saja atau permata saja yang berkilauan itu sudah takjub. Apalagi cahaya itu, semua yang ada, semua warna itu ada di dalam cahaya itu. Berkilauan luar biasa, Masya Allah. Itu adalah Al-Quran yang sudah dibaca, dihafalkan oleh anak-anak kita. Maka orang tua mendapatkan syafaatnya, yaitu mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mahkota dari cahaya. Selain itu, kita mengawal anak-anak kita, ya termasuk sebagai orang tua juga mengawal diri kita masing-masing. Jangan melupakan Al-Quran. Al-Quran, walaupun berapapun kita usahakan untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari. Kecuali ibu-ibu mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi sebagai seorang ayah, saya kira walaupun capeknya seperti apa, kita harus menyempatkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quran itu, walaupun hanya satu ayat. Karena apa? Ini juga akan menyelamatkan kita mulai dari alam kubur pun Allah sudah menyelamatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang telah kita lantunkan. Dan demikian juga rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu, walaupun rumahnya megah, sebaik apapun, ibaratnya seperti rumah yang siap untuk roboh. Itu adalah rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ya. Untuk anak-anakku, selalu semangat anak-anak surga membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah, yang terakhir mungkin, sedekah. Berapapun sedekah yang kita keluarkan
dengan bersedekah itu akan mencegah dari ya, sedekah itu mencegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya hari ini mau kehilangan, misalnya kehilangan pulpen misalnya, tapi dengan sedekah kita ini maka tidak jadi ya, menyelamatkan kita. Karena pulpen itu juga penting, karena pulpennya dipakai untuk tanda tangan. Ya, tanda tangan apa? Tanda tangan gaji. Kalau tidak ada tanda tangannya, gajinya tidak cair. Nah, ini adalah sedekah, ini contoh yang sangat sederhana saja. Sedekah itu bisa menyelamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita tentang pembelajaran itu. Tidak hanya pembelajaran yang biasa-biasa saja, insya Allah nanti akan ada pembelajaran yang sangat luar biasa, karena ini akan ada integrasinya. Orang yang terbiasa dengan membaca Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca itu kita akan terbiasa dengan belajar juga. Tapi kalau tidak terbiasa dengan itu, ya nanti lain cerita. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan Bapak Ibu semuanya pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa dari Anda semuanya insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.